Amin, haleluya. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Wow. Ini acara utama kayak ada acara pembuka, acara utama, nanti ada acara penutup gitu ya. Udah kayak mau merit aja kita. Haleluya. So, bagaimana saudara keadaannya di tengah-tengah minggu? Are you feeling refreshed or are you feeling down? Apakah saudara merasa disegarkan atau saudara merasa down atau lagi sendirian? Know this, ketahuilah bahwa Yesus tetap ada bersama-sama dengan saudara. Yesus punya salah satu nama yang disebutkan oleh malaikat pembawa kabar. Oke, bahwa dia itu namanya, Tuhan memberikan nama kepada dia yaitu Immanuel, Allah yang beserta kita. Orang-orang kebanyakan mengenal Allah yang berkuasa atas kehidupan mereka, Allah yang mungkin mempunyai campur tangan, Allah yang menolong saat diperlukan. Tapi apakah saudara kalau misalnya saat saudara lagi nggak butuh atau saudara lagi sendirian, mungkin saudara sendirian tapi nggak butuh apa-apa berasanya, tapi berasa sendirian, apakah Allah ada bersama-sama dengan saudara? Apakah Allah tetap berada di tengah-tengah saudara? Apakah saudara mungkin sering merasakan bahwa Allah kelihatannya itu pada saat justru saat yang paling gelap gitu, rasanya Allah nggak ada di sana kok. Rasanya Allah itu cuman sekedar, ya dia itu hanyalah perkataan orang yang sudah percaya sama Yesus. Klise orang ngomongnya itu, klise saja. Jadi ya, God is with you, oke, amin. Do you know bahwa Immanuel itu berasal dari kata iman, Immanuel, oke? Imanu dari kata aman, aman itu Allah, itu aman itu dalam arti kata faith or belief, aman. Iman itu dari kata aman. Nah, kalau saudara mengenal kata-kata ini, saya berkata bahwa sebenarnya yang tempat yang paling aman yaitu berada di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada tempat yang aman di luar sana. Saudara merasa aman? Banyak orang udah ketakutan, siapa yang jadi presiden? Wah, nanti ini kalau yang jadi presiden nggak aman. Banyak rumors, banyak broadcast, banyak sekali orang. Saya setiap hari paling nggak menerima 10-20 broadcast mengenai keamanan. Waduh, ini, nanti itu, ada pendapat ini, ada pendapat itu. Rasanya nggak ada yang aman. Tapi di mana tempat yang aman? Saudara berada di sini, rasanya nggak aman akan politik. Saudara berada di Amerika, kelihatannya tempatnya aman. Orang di sana pun bilang, saya nggak aman. Pekerjaan saya sewaktu-waktu saya bisa dipecat dari pekerjaan saya. Apalagi lagi masa krisis. So where's the safest place? Tempat yang paling aman, yaitu tempat rahasia, yaitu the secret place of God Almighty under the mighty wings of God Himself. Itulah tempat yang paling aman, saudara. Immanuel, aman. Nah, saya kemarin lagi merenungkan kira-kira apa sih yang Tuhan ingin berbicara kepada umatnya. Tuhan berbicara kepada kita semua, termasuk berbicara kepada saya. Dan Tuhan katakan satu hal, bahwa katakan kepada mereka bahwa saya tetap bersama-sama dengan mereka. Even waktu mereka berada di posisi paling tinggi, maupun mereka berada di posisi, merasa berada di posisi paling bawah. Kan dibilang roda kehidupan berputar, kadang ada di atas, kadang ada di bawah. But menurut saya, gitu ya, roda kehidupan itu when you are in the high mountains, God is with you. Where you are in the deep valley, God is the God of the valley. Amen. Tuhan adalah Tuhan yang ada di dalam lembah juga. Dan dia, tahun ini kita katakan bahwa Allah menabur. Dan Allah menabur di lembah. Kenapa? Karena lembah itu adalah tempat yang sangat subur, di mana semua nutrisi, semua embun, semua kalau saudara lihat, tempat lembah itu ada tempat yang paling subur, tapi juga tempat yang paling lemah. Di posisi perang, dia itu adalah tempat yang paling lemah. Orang dari atas itu dapat menyerang orang yang di lembah. Kalau orang udah terperangkap di tengah lembah,
kalau orang lagi perang, itu tempat yang paling gak aman kelihatannya. Benar nggak? It's not safe. Waktu saudara merasa berada di tempat yang sangat low, saudara merasa tidak aman. Saudara merasa sendirian. Saudara merasa diserang banyak orang. Saudara merasa di tengah badai. Nah, ini kita lihat ya, bagaimana Tuhan ini hati daripada Tuhan kepada saudara-saudara di tengah-tengah badai. So let us open, mari kita buka bersama-sama di Markus 6 ayat 45 sampai 52. Yuk kita baca bersama-sama. Dikatakan sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Saudara, dikatakan sesudah itu, berarti ada peristiwa sebelumnya. Sesudah apa? Saudara tahu ini peristiwanya sesudah apa? Sesudah dia memberi makan 5.000 orang laki-laki. Kalau 5.000 orang laki-laki kan nggak mungkin laki-laki semua kan yang makan kan? Pasti juga ada istri-istrinya, ada anak-anaknya. So kemungkinan sekitar 15-20 ribu. Di situ terjadi miracles, yaitu 5 roti dan 2 ikan, yang bersisa 12 bakul. Saya nggak akan membahas lebih dalam ke miracles itu, karena saya membahas setelah miracles itu. Dan saudara tahu, yang melihat miracles itu bukan hanya orang-orang yang mengikut pada Yesus, kerumunan orang banyak, tetapi juga murid-muridnya. Dan saudara tahu yang disuruh bagi-bagiin ikan dan bagi-bagiin roti itu siapa kan? Pasti murid-muridnya. Ada yang mengatakan, wah, ikan itu berada begitu Tuhan Yesus berdoa, ikannya jadi banyak. Gimana caranya kalau dia tetap berdoa, ikannya jadi tambah banyak, langsung boom. Jatuh semua kan. By the way, ini bukan 5 pabrik roti dan 2 ikan paus. Oke, bukan, oke. Jangan sampai berpikir demikian. Ini 5 ketul roti dan 2, bahkan dikatakan small fish. Small fish. By the way, saudara, next year bagi yang udah mau ke Israel, sekalian promosi. Next year we're going to Israel. So, first time ever Grace Tour with Pastor Yudi and the family of GBC semuanya. And kita lagi minta tolong salah satu pastor rekanan kita, Pastor Joshua Lee, untuk bisa memimpin kita juga bersama-sama. So it's gonna be awesome. So prepare yourself. You know, it's gonna be the saya nggak tahu nanti next year itu namanya yearsnya apa gitu ya. But for sure tour ini akan tour yang sangat berbeda dengan yang tour-tour yang lainnya. Okay? So we are going to take it slow, relax gitu. Nggak kayak tour lain kan biasanya jalan semuanya dijalanin gitu. Nggak, kita take it relax satu persatu. Well, bagi saudara yang mungkin merasa, oh I need to save up money untuk next year, is gonna be masih kelihatannya sih masih agak panjang ya, masih ada more than 1 year. Masih ada 1 tahun lebih, saudara bisa mulai save up mulai dari sekarang, oke? Alright, kita lanjutkan aja, intermezzo dikit. Nah, saudara, kalau ini murid-muridnya sendiri, ini sudah melihat mujizat itu, dan melalui tangan mereka pada saat dibagikan, mereka saat dipecah-pecahkan, itu tuh somehow itu waktu dipecahkan tuh mereka ada di tangan mereka, pada saat itu ada di tangan orang-orang, itu tuh bertambah banyak. Jadi nggak habis-habis, oke? The miracles itu mereka bisa mereka bisa lihat di depan mata kepala mereka sendiri. Saudara bisa bayangkan, miracles ini dibagikan dan mereka makan sampai, atau mereka makan ya udahlah secukupnya aja? Enggak, mereka makan sampai kenyang. Artinya yang suka nambah dan yang suka buffet. So, abis ini mungkin siapa tahu gitu ada yang bikin buffet gitu ya, you know. Yang suka buffet fish burger, ini nih semuanya ini makan terus. Mereka makan terus, nggak berhenti gitu ya. Ada yang super size gitu ya, makannya tuh banyak sekali sampai mereka
Kenyang. Kenyang loh. Benar-benar puas. Berarti saudara tahu proses makan itu nggak istilahnya nggak cepet kan? Berarti mereka melihat durasi daripada miracles itu cukup lama. It's quite long. Mereka makan bagi-bagiin 20.000 men. Kita bayangin aja makan sama-sama aja gitu ya. Misalnya ada seminar di mana gitu ya 10.000 di Istora Senayan gitu. Bagi-bagiin nasi kotak aja lama. Ini sambil makan. Bisa bayangin dari 2 ekor ikan dan 5 roti dibagi-bagiin. Sistemnya aja saya bingung gimana caranya itu bagi-bagi sistemnya. Mungkin semua disuruh duduk gitu ya. Yang pasti nggak boleh keluyuran. Bahkan ada juga, mungkin kalau saudara mikir, kira-kira ada yang curang nggak? Ada yang bilang, nanti ikannya habis nih, cepet-cepet pada ngambil gitu. Tapi itu ikan nggak habis-habis. Saudara lihat betapa luasnya hatinya Tuhan, betapa besarnya hati daripada Allah kita. He always oversupply, He always overflow. Bahkan saudara sampai bersisa-sisa. Jadi kalau saudara bilang, Tuhan cuma bisa berkatin dia doang, berkatnya sudah habis. Aduh, gitu. Gimana dia berkatin saya? Ya dia kan kaya, saya enggak. You know that Tuhan tidak bekerja dengan sistem ekonomi dunia. Ekonomi dunia adalah bagaimana mengatur sumber daya yang terbatas. Ya kan? Namanya ekonomi itu sumber dayanya terbatas. Tuhan tidak bekerja dengan ekonomi karena dia punya sumber daya tidak terbatas. Unlimited resources. Oke? Coba, setelah itu Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Saudara tahu nggak arti kata Betsaida? Betsaida, Beth itu rumah, Saida itu hunters atau fish atau fisherman. Oke? Jadi rumah nelayan atau rumah penjala ikan. Nah, ini nanti saudara hold on dulu. Saudara taruh tangan saudara, kalau yang bawa Alkitab di sana dikasih bookmark sebentar. Nanti kita akan kembali ke sini, oke? Kita lihat nuggetsnya. Where's the nuggets? Apa sih benih-benih kebenaran yang luar biasa, benih-benih pewahyuan yang ada di sini. Sementara itu yang menyuruh orang banyak pulang. Udah makan disuruh pulang, oke? SMP setelah makan pulang. Oke, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Saudara tahu nggak ini gambaran apa? You know, waktu itu dibilang murid-muridnya itu pergi ke menyeberang ke Betsaida. Menyeberangnya dari mana? Nah, di sana Tuhan Yesus itu berkhotbahnya itu di daerah namanya Galilea, the Sea of Galilee. Kalau di sana ada yang bilang Danau Genesaret. Ada yang bilang Danau Tiberias. Ada yang bilang itu the lake, kalau di namanya sebenarnya Lake Kinneret. Karena bentuknya seperti harpa. Seperti harpa. Anaknya Roni namanya si Kini itu dari sana. Kinneret. Oke. There's another nuggets di sana, tapi saya nggak mau go through deh ya, gitu ya. Dia nanti bisa cerita sendiri kenapa namanya Kinneret, gitu ya. Tapi juga dibilang bahwa Galilea itu adalah the Galilee of the Gentiles. The Sea of Galilee, bukan Lake of Galilee, the Sea of Galilee, Laut Galilea. Oke? Dibilang Galileanya orang non-Yahudi. Kenapa dibilang begitu? Murid-muridnya ada di tengah-tengah perahu dan Yesus pergi untuk ke bukit, ke tempat yang tinggi untuk berdoa. Ini Danau Galilea ini adalah gambaran the multitudes of nations. Jadi dibilang orang-orang banyak sekeliling, orang-orang sedunia itu ibaratnya adalah dunia ini. Nah, murid-muridnya naik dalam satu perahu. Orang-orang yang sudah diselamatkan, gereja Tuhan ada di tengah-tengah perahu, disuruh menyeberang ke Betsaida. So, gereja Tuhan ini ada di tengah-tengah dunia ini. We are in the midst of the sea of people, the sea of multitudes. Orang-orang yang ada di dunia, orang-orang pada umumnya. Nah, Tuhan Yesusnya kemana? Setelah dia menyelamatkan, dia bangkit, kemudian dia naik ke surga. Dia pergi ke Bapa. Untuk apa? Untuk berdoa. Dia untuk apa? Bersyafaat. Dia bersyafaat untuk kita semua. Dia bersyafaat untuk murid-muridnya. Dia bersyafaat untuk orang banyak. Dia bersyafaat untuk seluruh manusia, supaya mereka semua boleh diselamatkan. Dan dia bersyafaat terutama untuk gereja Tuhan. Dia itu mendoakan. Jadi saudara bilang, kalau saudara bersyafaat,
Atau saudara standing in the gap untuk orang lain. Karena ada perkataan, siapakah yang akan berdiri di tengah-tengah untuk menjadi mediator? Bukan saudara, Tuhan Yesus. Don't take too much credit. I will stand for the nation. Saudara bisa? Saudara nggak bisa menyelamatkan negara ini. Yang bisa menyelamatkan orang itu hanya Tuhan Yesus, saudara-saudara. Only Jesus can save the nation. Hanya doanya Yesus yang dijawab sama Bapa. Karena apa? Doa kita itu banyak nggak sempurnanya. Saudara tahu kalau misalnya persembahan nggak sempurna, mana mau Bapak terima, betul kan? Karena persembahan itu harus kudus. Kalau Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus kata-katanya nggak ada miss, perasaannya nggak ada miss, motivasinya nggak ada miss. Sedangkan orang bikin metode berdoa kan, oh berdoa kamu harus begini, berdoa itu harus kayak begini, berdoa harus kayak begitu, berdoa harus dengan hati, dengan sikap, dengan ini, dengan itu gitu. Kebanyakan metode. Sebenarnya doa itu bukan metode kan? Doa itu apa sih? Saudara kalau misalnya lagi pacaran maunya ngapain sih? Udah pada lupa semua pacaran. Udah pada beristri bersuami, istri-istri, suami-suami. Anda lupakah pacaran? You forget. Remember waktu dating. Waktu tampangnya masih kayak Ariel Peter Pan. Ini yang tertawa di sini yang paling keras ini kan. Waduh, ada lagi di sana. Ya di sebelah sana dukungan dari tim Brasil dan tim Netherlands. Jerman, Deutschland. Wah, Deutschland über alles. Anyway, please jangan gangguin saya gitu. You know, waktu saudara lagi lagi pacaran tuh maunya ngapain sih? Ngobrol. Iya dong. Oh, please. Lupa ngobrol. Tapi benar saudara, saya sendiri kadang-kadang lupa ngobrol. Saya berbicara dengan istri saya, tapi saya nggak ngobrol. You know bedanya? Saya ngomong karena rutin, tapi saya ngobrol dari hati ke hati. Bukan curhat, bukan curcol, cuman repeat. Sekarang pakai pet kan gitu. Saudara tahu rame banget itu di pet itu, betul nggak Ger? Aduh, saya senang sekali berada di tengah-tengah anak-anak muda. Saya bisa follow anak-anak muda, luar biasa sekali. Mereka mengucap syukur mau follow saya. Saya paling jarang naruh status di sana gitu loh. Saya cuma naruh foto, banyakan juga makanan, banyakan. But anyway, ngobrol sama Tuhan. Yang paling dekat ngobrol sama Tuhan dan pasti dijawab sama Tuhan itu pasti Tuhan Yesus. Dan dia bersyafaat untuk kita semua loh. Dia bersyafaat untuk gerejanya. Dia berdoa untuk gerejanya loh saudara. Why? Supaya gerejanya nyampe ke destininya. Bahwa gereja diciptakan untuk bisa bersatu dengan Kristus. Gereja diciptakan untuk bisa mencapai tujuan tertinggi. Dan tujuan tertinggi, klimaks daripada tujuan daripada gereja adalah bersatu dengan Kristus. I'm sorry, bukannya untuk membawa jiwa. I'm sorry, you know, that's part of your job desk, but not your destiny. Job desk kita itu salah satunya. Kenapa kok job desk kita kayak gitu? Sebab itulah identitas kita. Kita kalau bersinar mau nggak mau orang juga tertarik dan kebawa sendiri loh saudara. Waktu saudara menerima lebih banyak pewahyuan, waktu saudara menerima begitu banyak cinta kasih daripada Tuhan dan mengalir keluar, mau nggak mau orang lain akan ikut mencicipi dan mereka saking kepinginnya lagi, mereka itu ketagihan. Salah satunya yang menyebabkan kita disebut garam dunia adalah karena garam itu menyebabkan kita menjadi haus, bukannya awet, haus. Kamu diawetin, kamu digaramin jadi apa? Jadi ikan asin mentok. Ikan asin cuma enak untuk dimakan, tapi garam itu menimbulkan rasa haus. Kan dibilang kalau dia tidak asin, untuk apa? Untuk apa gunanya selain dibuang dan diinjak orang? Jadi garam itu asin itu supaya kita jadi haus. Rahasianya saudara dikasih kacang asin,
lagi di hotel atau di mana, supaya saudara pesan minum. Jangan kira, oh free, coba aja makan terus gitu. Enggak, nanti minumnya di rumah. Dasar pelit. Well, garam itu untuk bikin asin dan bikin haus. Haus akan siapa? Bukan karena untuk garamnya lagi, tapi untuk air. The water of life. Jadi orang haus karena Yesus, bukan karena kamu. Kamu menjadi garam dan terang dunia karena ada Yesus yang mereka inginkan. Orang-orang datang ke GBC, saya tahu banyak yang datang bukan karena, wah, pastornya, for sure bukan. Bukan juga karena istrinya, bukan juga karena, wah, penyanyinya keren-keren, jago-jago. Banyak yang lebih keren, lebih jago. I say mereka jago sekali. Tapi they come here, you all come here karena Yesus. Kita semua berkumpul di tempat ini karena Yesus. Kita semua ada di tempat ini karena mendengar tentang Yesus. Bukan mendengar tentang cerita saya yang kadang-kadang patetik, cerita saya yang kadang-kadang ya buat orang ngantuk. Tapi kalau cerita Yesus itu nggak ada habisnya loh subjeknya. Saudara bisa ngobrol tentang pilpres, saudara bisa ngobrol tentang politik, saudara bisa ngobrol tentang bola, saudara bisa ngobrol tentang hobi. Ada habisnya satu saat. Saudara ngobrol tentang Yesus, tidak ada habisnya. Karena dia sumber yang tidak pernah ada habisnya. Amin. Nah, saudara, ini nggak kelar-kelar, ini baru first passage. Yesus adalah satu-satunya manusia yang paling sempurna secara tubuh jasmani naik ke surga. Saya katakan sekali lagi, Yesus adalah manusia yang sempurna. Dia juga Allah juga. Kalau Allah ya pasti sempurna. Tapi dia juga manusia, 100% man. He's not half a man. He is a full man. Bukan half man, half God. No, a full man and a full God. Jangan saudara salah. Banyak orang mengatakan, oh iya memang benar, Yesus itu manusia. Cuman dia adalah manusia yang sangat-sangat sempurna. Tapi sebenarnya dia itu cuman manusia. Tapi dia tidak dikatakan bahwa dia itu Allah juga. Saudara, saya nggak akan kompromi tentang hal ini. Saya akan ngomong apa adanya. Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Itulah Yesus. Saudara mau jelasin kayak gimana, nggak ngerti? Jangan maksain. Jangan maksa orang untuk mengerti. Karena ini bukan untuk dimengerti. Ini untuk dinikmati. Yesus itu baiknya untuk dinikmati, bukan untuk dimengerti saja. Amin. Nah, saudara, Yesus itu 100% manusia. Dan saya katakan, bukan manusia biasa. Tetapi setelah dia mati di atas kayu salib, dia mati mengenal akan kelemahan-kelemahan kita. Dan dia tahu kelemahan-kelemahan kita, karena dia juga turut merasakan kelemahan kita. Dia mati, tapi dia juga bangkit. Dan setelah itu, bangkit dengan tubuh yang sempurna. He is the first ever new creation. Spirit, soul, body, semuanya komplit. Sehingga dia bisa menembus ruang, menembus waktu. Tidak ada yang bisa membatasi dia. Dan dia bisa dipegang. Dia bisa juga makan. Dia itu a full, perfect man yang naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mendoakan saudara-saudara sekalian. Dia duduk, dia juga membawa saudara-saudara bersama-sama dengan dia. Posisimu di mana? Posisimu di mana? Di sebelah kanan. Di sebelah kanan daripada Allah Bapa. You are the same position as Jesus is. Mungkin saudara secara body masih di sini, tapi posisimu, statusmu, semuanya, identitas dirimu itu terletak di dalam Kristus. Engkau ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalammu. Christ is in you and you are in Christ. Berarti kalau Tuhan Yesusnya naik ke sana, posisimu sudah di surga. I tell you, you know, your position is heavenly. Posisimu umat kerajaan surga. KTP-mu KTP surga asli, nggak nembak. Karena apa? Karena engkau diadopsi sih.
Engkau nggak akan mengalami hal ini kalau engkau tidak diadopsi. Kalau engkau tidak diangkat sebagai anak. Engkau diangkat anak karena Kristus. Bukan karena dirimu. Bukan karena perbuatan baikmu. Tapi karena kasih karunia-Nya engkau diangkat. Amin. Nah, berikutnya. Dikatakan ketika hari sudah malam. Perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Yesusnya masih ada di darat. Oke? By the way, Yesus itu melihat loh. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Oke? Berarti dia bisa melihat dari jauh. Ini bukan melihat dari jauh secara, kurang lebih gambarannya dari jauh karena dia itu memang maha tahu. No. Bukan cuma sekedar itu saja. Yes, dia maha tahu. Tetapi secara fisik dia melihat. Karena kalau saudara tahu, nanti ini kita akan bersama-sama ke sana. By the way, saya coba riset sedikit. Itu posisi yang paling mungkin bahwa Tuhan Yesus naik ke bukit berdoa. Itu ada di bukit yang namanya Mount Arbel. Saya mesti konfirmasi dengan Pak Fremi. Di sana ada Pak Novik juga yang, ya, itu mereka itu tour to Israel ya. You know? Mereka itu di Mount Arbel, itu posisi yang paling tinggi. Di mana seluruh danau Galilea itu bisa kelihatan. Yang namanya Bethsaida juga kelihatan. Dan di mana tempat membagi-bagikan, kemungkinan besar di satu desa yang namanya Tabga. Tabga, the village of fishermen. Oke? Itu juga kampung nelayan, namanya Tabga. Itu ada di region besar, jadi di satu regional dari Kapernaum. Nah, itu ada di sana. Oke? Nah, itu di sana itu dia bisa melihat. Dan danau Galilea itu tuh letaknya itu kayak di lembah begitu loh. Jadi dia itu banyak angin. Karena banyak angin, jadi orang yang datang ke sana, yang mendayung di sana, saudara bisa bayangkan kalau mendayungnya, saudara pernah naik kapal nggak? Kalau pernah naik kapal di ayun sama ombak yang tenang-tenang gitu ya masih oke. Kalau yang pernah ke Bali gitu ya istilahnya. Ini ombak berapa meter, naik turun gitu loh. Oke, saudara mungkin belum pernah merasakan sampai istilahnya, kapal hampir kebalik kayak begitu. Kalau ini saudara pernah namanya ombak ya. Kalau ombak itu berlawanan dan saudara memecah ombak. Saudara tahu nggak itu kapal bakalan naik terus kebanting lagi. Naik turun. Itu orang bukan cuma mabok. Tapi kalau ombaknya sampai setinggi kayak gimana begitu, setinggi banget dan di ombang-ambingkan, itu orang susah banget untuk mendayung. Oke? Dan dikatakan, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ini saudara bilang, kok Tuhan Yesus ninggalin? Ini Tuhan Yesus nggak pernah ninggalin mereka loh. Dia melihat mereka. Dia melihat mereka, artinya mata Tuhan tetap ada bersama-sama dengan mereka, memperhatikan mereka. Saudara-saudara mulai masuk ke dalam badai kehidupanmu. Saudara just mulai masuk, itu dia masih lihat. Dia tetap melihat. Dan dia tidak pernah memalingkan matanya sedetik pun daripada saudara. Matanya tetap memperhatikan saudara. Dia itu tetap melihat di mana saudara itu masuk, kadang-kadang buat salah segala macam. Kenapa kok dia nggak sedikit-sedikit stop gitu? Saudara pernah kalau lagi kerja dikit-dikit diliatin sama orang, saudara bisa kerja? Nggak bisa, nggak enak kan? Saudara mau kalau kerja itu ya udah bosnya ada di belakang aja, cukup dia bosnya sebentar gitu ya. Habis itu nanti kapan-kapan lagi di follow up. Tapi ini Tuhan Yesus luar biasa, dia bisa punya CCTV di mana-mana gitu loh. Dia bisa melihat saudara dengan jelas. Tapi kenapa kok dia nggak langsung saat itu dia datang? Why? Karena apa? Supaya murid-muridnya itu sebelumnya dari mana sih? Saya katakan murid-muridnya itu lagi bagi-bagiin. Murid-muridnya itu baru mengalami mujizat. Ini membuktikan bahwa mujizat belum tentu membuat kita bisa percaya lagi sama dia. Mujizat belum tentu membuat kita tahu bahwa Allah itu tetap memperhatikan kita. Belum tentu. Justru waktu kita merasa berada di tengah-tengah kesulitan, kita merasa ya udah saya coba dulu deh Tuhan, saya coba dulu berjalan sendiri. That's what happened. Tetapi arti yang lebih dalam di sini, kalau saudara tahu ya, dibilang then he saw them straining at rowing. Jadi mendayung bukan dengan biasa-biasa, susah payah, tahu nggak? Mendayung dengan susah payah. Terus dikatakan
For the wind was against them. Artinya angin sakal itu artinya angin yang dimana berlawanan dengan cara mereka mendayung. Jadi terus berlawanan. Nah, saudara, ini saya ajarin saudara untuk jangan membandingkan hanya storm itu adalah masalah. Bukan hanya itu saja. Coba lihat kata Alkitab dibandingkan dengan kata Alkitab yang lain. Ini caranya belajar, caranya membeda-bedakan, caranya how to divide the word. Oke? Coba kita lihat angin seperti apa sih angin itu sebenarnya? Ada kata lain di kitab Efesus. Coba kita next-nya. Angin itu menggambarkan sehingga Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh apa? Rupa-rupa angin, pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Udah bilang licik, palsu, sesat. Licik, palsu, sesat. Dan ini hubungannya dengan pengajaran. Saudara perhatikan ya, pengajaran sangat penting. Di dalam gereja Kristus, di dalam tubuh Kristus, yang saudara harus kenal, dan saudara harus belajar, bukan belajar untuk bertumbuh, tapi bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Saudara bertumbuh mengenal Kristus, bukan bertumbuh untuk dirimu sendiri, tapi bertumbuh mengenal Kristus. Karena waktu engkau kenal Kristus, dirimu akan bertumbuh. Semakin kau kenal Kristus, semakin dirimu bertumbuh. Jangan dibalik. Jangan kau berusaha membangun dirimu sendiri, bertumbuh dengan kekuatanmu sendiri. Iya, engkau tambah pinter, tapi dalam dirimu itu gak ada soul, gak ada life. You can be smart, but you have no anointing. Karena urapan itu justru yang membuat saudara lewat. Karena orang smart, yang smart belum tentu bisa lewat masalah-masalah yang impossible. Oke, saya kemarin datang ke anak saya lagi graduation minggu lalu. Dibilang, ini pendetanya sendiri loh. Ini pendetanya sendiri. Pendetanya kan ada ibadah pengucapan syukur kelulusan anak-anak SD. Wah, saya nggak mau ngomong ya dari gereja mana, udahlah pokoknya tahu aja dah. Gitu ya. Pendetanya bilang, tahu nggak kalau orang bodoh itu dikalahnya sama siapa? Sama orang pintar. Wah, orang-orang semuanya orang tua, mana anak murid manggut gitu. Nah, tapi nggak cukup, orang pintar kalahnya sama siapa? Orang yang diberkati. Weh, luar biasa ya. Wah. Oh sorry, saya keskip satu. Orang pintar kalahnya sama orang licik. Lu mau pintar tapi kalau ada yang lebih licik dari lu, wah belum tentu lu menang. Bener gak? Iya kan, tipu sana, tipu sini, wah, iya kan, dengan tipu dayanya bisa. Tapi orang licik kalah dengan orang yang diberkati. Karena mau dilicikin, mau dicurangin gimana pun, kalau udah diberkati tetap aja diberkati. Contoh Yusuf adalah orang yang diberkati. Dia dicurangin tetap aja dia jadi orang nomor 2-nya Firaun. Nggak ada yang bisa nyurangin dia. Amin. Nah udah ngomong gitu, jadi anak-anak gitu ya. Saudara, memang benar, saudara-saudara memang harus tetap belajar, memang ini harus ada prestasi, tapi ingat akan Tuhan, ingat Tuhan. Nah setelah itu, semua prestasinya anak-anak, ini yang menang ini, semuanya dibeberin semuanya. Saya sampai bingung. ini is okay, is it okay? Yes, it's okay. Tapi spiritnya, ngerti gak? You know that untuk mengalami prestasi, itu juga karena Tuhan. Untuk bisa ada prestasi, untuk bisa saudara bisa mengalami kepandaian, itu pun hikmat juga datangnya dari Tuhan. I'm blessed mengenal saudara-saudara yang di tempat ini. You know saudara-saudara ini, you are not orang-orang yang bodoh. Saudara-saudara juga bukan sekedar orang-orang yang pintar. Dan saya yakin saudara bukan orang-orang yang licik. Tapi saudara adalah orang-orang yang diberkati. You are the greatly blessed, highly favored people yang akan melewati segala macam tantangan. Mau tantangan apapun, mau ditaruh di negara manapun, nggak peduli saudara mau ditaruh di negara manapun, saudara itu selalu menang, bahkan lebih daripada pemenang. Why? Saudara nggak usah berusaha untuk menang. It's not about do,
It is about done. Saudara itu sudah selesai di atas kayu salib. Istilahnya kemenanganmu itu sudah terjamin. Amin. Nah, saudara, saya lihat ya bahwa angin ini dikatakan we should no longer be children tossed to and fro and carried with every wind of doctrine, by the trickery of men in the cunning craftiness of deceitful plotting. Menarik sekali, kata plotting itu dari kata metodeia atau dari kata metode. Jadi ada banyak pengajaran juga bilang, oh Yesus pengajaran cuma Yesus saja, nggak cukup. Yesus harus ditambahin sesuatu. Jesus plus something. Yesus plus leadership. Yesus plus bisnis. Yesus plus kepemimpinan. Yesus plus pengembangan karakter. Yesus plus politik. I don't think in the church we should discuss about politics. I don't think in the church we should discuss about metode. In the church, we only talk about one name. Satu nama, Yesus. Karena di ujung-ujungnya semuanya, jawabannya memang cuma satu. Yang pegang negara ini bukannya orang-orang yang pandai politik. Yang pegang kurs dolar, itu bukannya orang-orang yang punya duit banyak. Yang pegang ekonomi negara ini, yang pegang semuanya kendali, itu tetap Tuhan Yesus. He is the center of everything. And He is here with us. Dan Dia ada bersama-sama dengan kita. He is here in the midst of us. Dia ada di tengah-tengah kita. Supaya apa? Supaya kita ini nggak tergoncang dengan angin pengajaran. Kenapa gereja kecapean? Kenapa gereja banyak burnout? Kenapa gereja banyak terbebani dengan harus melakukan ini, harus melakukan itu? Saya punya beban berat nih untuk negara ini. Saya akan mengkoreksi dia. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berikan beban berat. Bebannya Dia itu enak, cooknya itu ringan. Amin. Jadi saudara jangan bilang, wah saya terbeban untuk negara ini. Nanti kalau saudara udah ada leading ke sana, nanti juga bakalan ke sana dan saudara nggak akan berasa beban berat. Dulu saya suka berbeban berat. Dikit-dikit terbeban, doa dikit terbeban. Ini mau ngomong terbeban, lihat orang belum selamat terbeban, semuanya beban, semuanya berat. Kalau katanya orang Jawa, abot. Abot itu. Kalau abot itu dari saya suka abot karena abot itu kan berat kan ya. Lebih mendingan beratnya itu karena glory. Glory itu by the way kata Hebrew-nya itu kabot. Nah, jangan abot tapi kabot. Kabot. Sebenarnya yang benar kabot gitu. Cuman kita ini ngomong V kan susah, gitu loh ini. Bahasa apa? Hebrew, Ibrani, gitu, oke? That. Bukan bad, that. Nah itu kabot. Itu weightiness. Artinya saudara kemana-mana, saudara mungkin nggak lebih pintar dari orang itu, saudara mungkin nggak lebih murah jualannya dari orang itu, saudara mungkin nggak lebih hebat daripada orang itu, tapi omonganmu ada bobotnya. Omonganmu ada bobotnya, itu mempengaruhi orang itu. Dan tahu saudara siapa yang membuat omongan saudara ada bobot? Jesus is the glory. He is your wisdom. He is your everything. Dialah segalanya bagi saudara. Apa yang diperlukan sih? Ilmu engineering dia yang pegang, ilmu fisika dia yang pegang, matematik dia yang pegang. Semuanya, sains dia yang pegang. Saudara megangin semuanya, tapi saudara miss satu orangnya ini. Mendingan pegangin satu orangnya, kepegang semuanya. Betul? Haleluya. Di GBC nggak akan ngajarin tentang metode lagi ya. Anak-anak sekolah minggu tidak akan diajarin mengenai metode. They will not be teach about steps. Mereka akan diajarkan mengenai Yesus. Jesus is not about steps. Jesus is about rest. Jadi mereka diajarkan untuk beristirahat di dalam Kristus dan pekerjaannya yang telah selesai di atas kayu salib. Amin. Tuhan Yesus telah menanggung seluruh bebanmu. Banyak yang bilang, wah, gereja juga harus menjaga kekudusan dong. Kekudusan ada dalam pihak saya. The holiness is on our side. Justification, sanctification, pengudusan.
Perlu nggak kudus? Oh, perlu sekali. Tetapi kita tidak berusaha supaya menjadi kudus. Kita itu kudus, makanya kita bertindak kudus. Artinya kudus apa sih? Tidak bercacat, tidak bercelah, tidak ada ininya. No. Kudus itu kados. Itu dalam bahasa Gerikanya, itu artinya hagiasmos. Hagios. Hagios itu artinya apa? Separated, dipisahkan dari. Tahu nggak? Kalau dibilang saudara telah dikuduskan, artinya saudara telah dipisahkan. Saudara beda. Oke, dengan orang lain. Not, you are different. You are a class of your own. You are the beloved. You are the royal priesthood. Saudara kelasnya beda. Kalau yang lain-lain lagi macet ngata-ngatain pemerintah, saudara beda. Saudara berkatin pemerintah. Thank God kita macetnya sekarang. Sebentar lagi kita akan punya banyak transportasi. Thank God for the government. Thank God untuk wagub. Thank God untuk gubernurnya. There's a class of its own. Itu kelasnya raja, bukan kelas awam. Amin. Bukan kelas yang biasa. You are a royal priesthood. Amin. So you speak differently. Bukan you speak differently. Bukan saudara berbicara berbeda supaya jadi berbeda. Enggak, saudara memang sudah berbeda. Saudara memang sudah kudus. Makanya omonganmu kudus. Makanya omonganmu berbeda. Tindakanmu berbeda. Saudara mau jelas kata hagiasmos? Gampang. Saudara makan mie nih, gitu. Mie-nya biasa dicampur kuah. Terus saudara bilang sama engkok-engkoknya, "Kok, tolong mie-nya dipisahin. Tolong mie-nya dihagiasmos dengan kuahnya." Nah, itu dia. Itu sama aja. Ini supaya connect ini. Kalau nggak makanan, saya lihat muka saudara nggak connect gitu loh. Begitu dengar makanan, wah gitu. Ketawanya gede banget gitu. Nyambung langsung. It's okay. Sebentar lagi kita akan makan. Oke, do not worry. Oke, the food is here. Siapa yang bagian tugas membagi-bagikan? Tolong ya, make sure ada miracle. Oke, amin. Haleluya. Tahu nggak? Mereka itu kecapean sampai nggak berdaya gara-gara angin pengajaran yang bikin bingung. Kadang Tuhan oke. Kadang Tuhan baik sekali. Kadang Tuhan juga pemarah. Kadang Tuhan itu dia tidak menuntut apa-apa. Kadang-kadang dia menuntut korban kita. Yang benar yang mana? Gereja bingung. Makanya gereja kecapean. Gereja menjadi lemah dan tidak berdaya. Karena tidak diajarkan sesuatu yang jelas. Yaitu mereka tidak berada di pengajaran, tidak berpijak pada tanah yang kokoh. Yaitu Tuhan Yesus. Kalau saudara banyak diajarin kanan kiri, mix. Kadang law, kadang grace, kadang law, kadang grace gitu ya istilahnya. Pertama saudara model mungkin udah kayak penari Bollywood. Gitu. Kadang lo, kadang grace, kadang lo. Ada di balik tiang begitu ya. Tapi bukan gitu saudara, bukan itu aja. Saudara jadi seorang Kristen yang paranoid tahu. Bingung. Orang itu diombang-ambingkan, bingung yang benar yang mana. Tuhan baik atau Tuhan nggak baik. Tuhan senantiasa baik atau kadang-kadang Tuhan juga jahat. Which one? Tolong diperjelas. Kadang saya selamat, kadang enggak. Kadang saya kudus, kadang enggak. Saudara, kalau saudara melakukan perbuatan yang tidak benar, itu perbuatanmu tidak benar. Saudara punya kebiasaan yang lama, namailah itu sesuai dengan namanya sendiri. Kebiasaan lama, artinya manusianya manusia lama. Manusia baru yang punya kebiasaan lama. Tapi statusmu manusia baru. Kamu bukan manusia yang lama. Kamu tidak berusaha untuk dibenarkan, untuk bisa mendapatkan berkat. Kamu tidak berusaha menjadi kudus, supaya kamu dilayakkan untuk mendapatkan sesuatu hal, untuk mendapatkan terobosanmu, untuk dijawab doa-doamu, untuk engkau mendapatkan kesembuhanmu. No. Engkau sudah dilayakkan, engkau sudah dikuduskan, engkau sudah dibenarkan, karena Kristus dan pekerjaannya yang telah selesai di atas kayu salib. Titik. Jangan ditambahin apa aja. Do not add to it. Jesus plus nothing. It's everything. Amin. Haleluya. You know, satu hal lagi, dia ini datang di jam ketiga. By the way ya, di Ibrani itu ada dibagi 4. Jadi 6 sore sampai jam 9 sore, itu jam pertama.
Jam 9 malam sampai jam 12 malam, jam kedua. Oke? Sorry, bener. Jam 12 sampai jam 3 itu jam ketiga. Oke? Nah, setelah jam ketiga itu berarti antara jam 3 sampai jam ke-6 sampai jam 6 pagi. Jam 3 sampai jam 6 pagi itu adalah waktu yang paling gelap. Jadi pada saat saudara merasa dirimu berada di saat-saat yang paling gelap rasanya, dan saudara nggak bisa lihat dia tetap ada di sana. Yesus ada pada saat saudara merasa paling gelap sekalipun. Dia masih ada di sana, cuman saudara nggak kelihatan karena ketakutan, karena saudara punya kekhawatiran, karena stresmu, karena kekhawatiranmu, your stress, your anxiety menutupi matamu melihat Tuhan yang memang ada di sana. Tuhan melihat nggak? Melihat. Orang dia lewat kok, gitu. Tapi murid-muridnya salah sebut, bukan Tuhan, hantu. Dibalik. Ini kalau saudara lihat nih ya, ayat berikutnya. Nah, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa itu adalah hantu. Terus, bukan cuma itu, lalu mereka teriak, screaming. Bahasa aslinya saya cek loh. Artinya apa sih berteriak-teriak? Berteriak-teriak. Tahu berteriak-teriak? Wah, takut, hantu. Wah. Saudara pernah teriak-teriak ketakutan? Saudara pernah ada yang takut sama tikus, ada yang takut sama kecoa. Begitu lihat kecoa langsung wah, itu takut kan? Banyak yang orang takut ini, takut itu, oke. Tapi ini mereka berteriak-teriak di atas kapal, kayak orang nggak pernah sama sekali ketemu mujizat. This is it. Apakah ini seperti kita semua? Iyalah, pertama kali kita juga teriak-teriak. Kita lihat, aduh Tuhan, badai, Tuhan, dolar. Mau jualan gimana? Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tapi ini luar biasa sekali ya. Anak-anak kita ini di sini bertumbuh, you know that? You know mereka itu nggak ada ketakutan loh. They don't have fear. You saw them. Engkau melihat mereka waktu mereka lagi fashion show. Mereka itu tampil karena mereka tahu bahwa mereka itu anaknya itu anak yang dikasihi. Mereka itu bukan anak yang takutan. Karena apa? Karena guru sekolah minggunya udah dipastikan ngajarin mereka jangan sampai membuat mereka takut, untuk mereka bisa datang kepada Kristus. Tidak ada yang terlalu kecil untuk diajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita. You know, there's never namanya the youngest age. Gak ada. Mereka diperkenalkan Tuhan itu semenjak dari kecil. Diperkenalkan kepada kasih karunia dan kebaikannya Tuhan. Sehingga mereka tidak menjadi takut dari kecil sampai besar. Kalau saudara sering mengalami ketakutan, kalau saudara sering mengalami rasanya saudara takut nggak diberkati, takut nggak dianggap kudus, takut kalau saudara miss, takut kalau misalnya nggak dapat berkat, saudara ketahuilah Tuhan punya hati adalah untuk menenangkan saudara. Dikatakan, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Udah lihat dia, udah tahu loh dia, tapi mereka sangat terkejut. Tetapi this word is so good. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Wow. Saudara tahu nggak kata-kata aku ini dikatakan it is I. It is I, do not be afraid. Itu katanya dari kata Alkitab. Tahu saya cek di Hebrew Greka interlinear. Jadi ada saya punya Alkitab. Alkitab itu mengatakan kata per kata sesuai dengan perkataan daripada hurufnya, dari teks aslinya. Tahu katanya bukan it is I. Katanya yang benar adalah I am. I am. I am. Aku ini, aku adalah aku. Ini adalah pribadi yang diperkenalkan kepada orang Israel, yaitu Allah Jehovah.
Dia berkatakan, aku ini Jehovah. Aku adalah segalanya yang kau butuhkan. Aku adalah penyelamatmu. I am your redeemer. I am all you need. Sayalah penyedia daripada penebusan dosamu di saat engkau merasa paling berdosa. Sayalah pengampunanmu. Sayalah hikmatmu. Sayalah di mana engkau merasa ketakutan, sayalah temanmu. Sayalah yang bisa menenangkan badai. Sayalah kapal yang akan membuat saudara tidak akan tenggelam itu. Sayalah orang. I am the victory in the battlefield. Sayalah kemenangan itu. Sayalah penyelamat raja itu. Dikatakan I am. Sayalah yang akan memerintah di atas segala badai-badaimu, di atas segala masalahmu. I am. Tuhan Yesus mengenalkan sebagai I am. Sayalah tempat persembunyian yang membuat saudara aman di dalam hadirat-Nya. You need the I am. I am whoever you need. Sayalah kebenaranmu. Kamu mungkin bisa buat salah, tapi sayalah kebenaranmu. Saudara tahu nggak? Saya pernah beberapa saat yang lalu, saya pernah sempat ketakutan. Saya punya deadline. Jangan dikira pastor udah preach grace, terus bebas dari rasa takut. Ada aja yang bisa bikin saya takut gitu. Tahu-tahu gitu, saya udah khawatir gitu ya. Karena kebetulan ada satu project, saya perkirakan ini bisa selesai. Ternyata kita udah bikin komitmen, itu nggak kelar pagi itu. Pagi nggak kelar, pagi-pagi. Semuanya udah kerja udah 24 jam, nggak kelar. Semua orang bilang, kelar pak, kelar. Nggak kelar. Terus udah siap-siap aja. Ini udah bakalan diomelin. Udah pasti habis diomelin. Saya cuman berjalan ke belakang, saya cuman perkatakan gini, I confess I'm the righteousness of God. Saya tahu saya mungkin meremehkan, saya tahu mungkin saya bisa buat salah, saya tahu mungkin saya bisa miss banyak hal. Saya bilang, I am still the righteousness of God in Christ. Begitu dia ini selesai, saya nggak ngikutin, dibantuin sama orang lain untuk nemenin semuanya untuk proyeknya dilihat gitu. Setelah selesai, saya dapat laporan, Pak, kerjanya dibilang bagus sekali. Gimana bagusnya? ini gak sesuai ini. Gak Pak, memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, tapi orangnya udah yakin bener. Ini barangnya ini pasti yang dipakai ini bener ini. Dia bilang, hah? Ini gak masuk akal bukan? Ini favor bukan? Dia bilang, saya habis ini saya mau nambah lagi. Hah? You know what? Benar-benar gak ada yang ngalahin favor. The grace of our Lord Jesus Christ. Every day, setiap hari, nggak perlu favornya daripada Tuhan. Nggak bisa loh saudara. Itu langsung rasanya beban, rasanya berapa puluh ton gitu di sini rasanya peng gitu, rasanya itu melayang. Tapi pada saat sebelumnya, waktu saudara memperkatakan I am the righteousness of God, itu tuh muncul dengan sendirinya. Karena apa? Ya karena kita semua bersama-sama mendengarkan dan kita semua bersama-sama setiap minggu diulang-ulang terus, dan saya nggak akan capek mengulang-ulang bahwa engkau sudah dibenarkan di dalam Kristus. You are the righteousness of God in Christ. Engkau masih sampai sekarang pun engkau tetap dibenarkan. Sampai nanti bagaimana? Sampai beberapa tahun kemudian bagaimana? Sampai perpuluhan tahun bagaimana? You are forever righteous. Amin. Nah, jadi apa yang perlu saudara takutkan sebenarnya? Enaknya kalau ngomong kayak gini ya, tapi kalau lagi mengalami masalah, takut juga kan? Haleluya. Nah, coba ya, next. Lalu ia naik ke perahu dan mendapatkan mereka, dan angin itu reda. Ini interesting. Begitu nyampe ke perahu, by the way ini bukan kejadian pertama ya. Ada saatnya di mana Tuhan Yesus, dia ada di dalam perahu, kemudian dia jalan, dan ada ombak, dia tidur. Dia bangun karena muridnya teriak-teriak. Oke, ini kali ini dia ngeliatin mereka dari jarak jauh, dan dia datang mendapatkan mereka. Yang lalu Tuhan Yesus berkata, storm reda. Oke, badai reda. Kali ini Tuhan Yesus dari luar, dia begitu step in, angin reda. Saudara tahu apa signifikannya ini? Detik
Tuhan Yesus dikhotbahkan di dalam gereja tanpa ditambahin embel-embel apapun, gereja tidak akan mendayung dengan susah payah, maka angin itu akan reda. Angin pengajaran itu quiet down. Karena apa? Cuman Yesus sih yang ditinggikan. Bukan metode, bukan politik, bukan cara-cara, bukan langkah-langkah, bukan kepemimpinan. By the way, saya bukannya nggak ngajarin kepemimpinan loh saudara. I will tell you again, saya juga mengajarkan tentang hal kepemimpinan juga. Saya berada di background di mana saya juga terlatih untuk mengajarkan kepemimpinan. Saya juga adalah pemimpin perusahaan. Saya juga tahu bagaimana memimpin orang. Dan saya juga pernah mengadakan pelatihan untuk memimpin orang. Tetapi saudara, kita berikan Tuhan Yesus, baru kepemimpinannya ngikut. Baru masalah keluarga ngikut. Bagaimana cara memimpin? Pertama-tama kita mimpin keluarga dulu, bukan? Kalau orang yang tahu bagaimana memimpin keluarganya, dia akan tahu bagaimana memimpin gerejanya dan perusahaannya, betul? Seorang laki-laki, as the head of the family, pertama, kan we lead ourselves, katanya kan? Tapi saya katakan sekali lagi, cuman Yesus yang bisa memimpin kita. Kita ini adalah sebenarnya orang always follow. Jadi kepemimpinan itu mudah, bukan? Kepemimpinan itu, bahasa Jawanya ya, gandoli Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jalan kemana, kita ikut aja dia. Nah, orang lain banyak ikut kita. That's leadership in Christ. Very simple, tetapi paling sulit dilakukan. Karena kita suka memimpin, Tuhan Yesusnya udah kemana-mana. Nggak ada di kapal, dia jalan sendirian. Tidak pernah diajarkan Tuhan Yesus sebagai sentral dari semuanya. Dia itu adalah hikmat daripada segala-gala hikmat. Hikmat punya dunia, gak ada apa-apanya dibanding hikmatnya. Amin. Nah, saudara tahu nggak? Ini dibilang kan detik mereka Tuhan Yesus ada di perahu, angin itu reda. Ini ya bahasanya next. Nah, ini dia. Sebab this is very interesting. Dikatakan sebab sesudah peristiwa roti itu mereka apa? Belum juga ngerti. Udah ngelihat mujizat, gak mengerti. Dan hati mereka tetap degil. Bukan dekil ya, degil. Lain dekil sama degil. Beda tipis itu, tapi lain itu. Dekil itu kotor, oke. Degil itu artinya harden, jadi batu. Jadi kata-kata amplified-nya, their heart had grown callous. Jadi hatinya kapalan. Hatinya udah tidak bisa berasa apa-apa. Dull and lost the power of understanding. Kenapa tahu nggak? Karena sudah penuh kepalanya dengan pengertiannya sendiri. Hatinya jadi keras. Mengutamakan pengetahuan, pengetahuan akan grace saja, itu tidak cukup. Tapi saudara harus mengalami kasih karunia itu sendiri. Kasih karunia emang benar, paling enak dinikmati. Dinikmati sambil makan. Mau makan jasmani, mau makan rohani, paling enak dinikmati. Makanya ngobrol itu paling enak itu mengenai grace. Itu tuh pada saat kita lagi hangout, pada saat kita lagi makan siang, that's where we talk again about Jesus. Saudara kalau perhatiin gitu ya, waktu kita makan siang, makan apa, kita nggak bahas yang lain-lain. Kadang-kadang itu bahasnya tentang Tuhan Yesus tok. Wah, Jesus is so good ya. Ya kadang-kadang kita bicarain pastornya lah kayak beginilah, tadi musisiannya kayak beginilah. Tapi balik lagi ke Yesus gitu loh. Enak lagi, karena nggak pernah habis-habis. Why? Karena saudara di dalam dan saudara di luar, harusnya kan saudara sama. Nggak saudara dalam gereja kayak jadi orang apa. Saudara di rumah ntar berubah lagi. Saudara di mana jadi berubah lagi. Itu paling nggak enak lagi. Hidupnya jadi bermacam-macam, multiple personality. Oke, saya kalau saudara-saudara ngajak ngobrol saya gitu ya, sebentaran habis saya kalau nggak ngobrol, saya nggak ngobrol sama sekali. Tapi begitu saya diajak ngobrol, paling juga saya sebentar lagi ngajar. Dikit-dikit saya ngajar. Jadi jangan saudara capek kalau ngajakin saya sebentar saya akan ngajar dulu. Apalagi ini istri saya udah tahu gitu. Kamu doa aja ngajar. Mimpin komsel sebentar lagi ngajar. Ini ngajar. Why? Because I see Jesus everywhere. I see Jesus is everywhere. Dia itu ada di mana-mana loh saudara. He's everywhere. He has always been with us. Bahkan dalam keadaan yang natural pun, He is always there.
Dia ada di tengah-tengah bisnis kita, dia ada di tengah-tengah kerjaan kita, dia ada di tengah-tengah waktu istri lagi sedang melahirkan, dia ada di tengah-tengah waktu kita lagi kebingungan, dia ada di tengah-tengah di mana kita lagi krisis. Man, he's everywhere. Amin. Tapi yang menyedihkan memang gini, bahkan murid-muridnya itu jadi nggak ngerti, padahal baru aja ngalamin mujizat. Ini kan aneh. Tuhan Yesus itu adalah roti yang hidup itu sendiri. Yet abis makan mereka nggak mengerti. Jadi mereka makan cuman sebagai pengertian aja. Mereka melihat, oh Tuhan Yesus ngasih mujizat, tapi mujizat itu tidak membebaskan mereka. Detik waktu mereka dibukakan matanya, setelah Tuhan Yesus itu mati dan bangkit kembali, baru mata mereka kebuka. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat lagi kata harden, ya, kata menjadi keras, itu artinya juga nggak bisa berasa, nggak punya perasaan, nggak punya feeling. You know, hati yang membatu. Tahukah hati kita dulu itu ya hati kita tuh keras. Tapi Tuhan ubah dengan hati yang lembut. Hati kita keras karena apa? Karena ada hukum Taurat di dalamnya. The stone, batu melambangkan hukum Taurat. Hatimu membatu karena engkau merasa engkau bisa melakukannya sendiri kok. Engkau bisa, I am in my comfort zone. I'm in control of my life. Waktu Tuhan ganti, nggak mau. Tuhan Yesus kan sama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Dan aku juga. Tuhan Yesus tidak berubah. Ya, that's the song. Ya, kadang-kadang kita menyanyi seperti itu loh, saudara-saudara. We don't want to. Karena apa? Ngeri lagi. Ngelepasin control. To let go of control. Let it go. Ini nanti lama-lama saya benar-benar nyanyi ini beneran. Pastor tolong deh gitu. Saya udah dengar terlalu banyak Frozen. Well, the rhema of today is let it go. Let Jesus be in the midst of your storm. Amen. Biarkan dia ada di tengah-tengah masalahmu. Engkau lepasin itu setir. Jangan engkau setir sendiri. Lose out your own small ambition. Lepaskan ambisimu yang kecil itu. Tuhan Yesus punya destiny yang lebih gede. Kenapa engkau punya ambisi yang kecil? Marah cuman karena hal-hal yang kecil. Oh my God. It's just too small. Perasaanku kan, ini kan hakku. Nggak fair ya, nggak fair. Nggak fair caranya dia memperlakukan aku. Man, God has something great for you. Why hold on to that anger? Kenapa harus megangin itu kemarahan? Karena hati kita sudah menjadi degil, harden, keras. Udah ngelihat bahwa Tuhan itu sanggup mengubah orang. Tuhan sanggup mengubah hati seseorang. Tuhan sanggup mengubah keadaan. Yet dengan melihat dengan mata kepala tidak membuat engkau langsung sejenak itu. Begitu kena masalah lagi, engkau bisa tetap percaya lagi. Belum tentu. Kalau engkau nggak melihat kebaikan, engkau nggak melihat hatinya bagi kita semua, maka engkau akan masuk ke dalam namanya comfort zone. Comfort zone itu adalah unbelief. It's not comfort zone. Oh, comfort zone itu kamu nyaman, nggak ngelakuin apa-apa, itu comfort zone. Belum tentu. Belum tentu, saya katakan sekali lagi, belum tentu. Tapi comfort zone adalah engkau tidak mau melepaskan kontrolmu. Itu karena kamu tuh nyaman. Kalau kamu lepaskan, kamu akan takut kan? Kamu akan lepas kendali. Siapa yang pegang kendali? Tuhan Yesus. Kamu dari zona yang nyaman kepada zona yang aman. Oke? Zona yang nyaman, comfort zone, kepada zona yang aman. Zona yang aman adalah believe. Just believe. Oke? Nah, ini mengingatkan saya banyak hal ya. Banyak orang juga udah sering banget gitu ya. Orang diberkati gitu, bilangnya hoki lah gitu. Kita hoki kok, cuman hoki aja gitu. Do you know that ini sebenarnya karena Tuhan Yesus semua yang melakukan. Orang mau diberkati, orang mau dapat mujizat, udah lihat banyak mujizat di sekeliling di mana-mana, dia bilang not for me. Not for me. Mereka boleh ngalamin, not for me. Maybe.
Not for you, you think. Tapi hatinya Tuhan itu untuk semua orang. He's always there for you. Always there for you. Amin. Nah, Yohanes, ini saya lihat ya, ada satu hal. Saya akan kasih satu hal ini. Habis itu, saya mau minta Cilita nanti sama tim musik untuk bisa maju ke depan. Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Saya cuma ngomong sedikit aja ya, mengenai Yohanes 6 ayat 16. Ini ada perikop lainnya, dikatakan, dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Nah, tadi nggak disebutin kata Kapernaum, tadi cuma disebutin kata Betsaida. Betsaida artinya rumah nelayan, oke? The fisherman. Atau kalau dibilang, Tuhan Yesus memanggil kita semua menjadi penjala manusia. Mempunyai misi. Diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi, dibilang mereka menyeberang ke Kapernaum. Nah, ini kan oban. Nggak nurut. Nggak percaya sama Tuhan Yesus. Nah, kata Kapernaum artinya kafer. Nahum, itu kafer itu is a village, kampung atau city. Nahum artinya comfort, nyaman. Kota yang nyaman, kenyamanan. Disitulah dibilang Kapernaum, the town of Jesus. Itu nanti ada pelangnya kalau saudara pergi ke Israel. Itu kota yang nyaman, oke? Murid-muridnya mau ke zona nyaman, nggak mau ke zona aman. Karena di zona aman, disitulah terletak kepuasanmu karena engkau telah melepaskan kenyamananmu, ketidakpercayaanmu kepada percaya kepada Tuhan Yesus, di mana engkau akan mendapatkan kepuasan yang maksimum, berkat-berkat yang luar biasa ada di sana. Tapi waktu kita nggak lepasin ini zona nyaman kita ini, kita akhirnya kena badai. Di tengah-tengah kena badai, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Ingat sekali lagi, badainya bukan Tuhan yang datengin. Itu karena engkau yang memilih untuk tetap di zona nyamanmu, your comfort zone. You're supposed to go into the mission, but you're going to your comfort zone. Your comfort zone itu bisa banyak hal loh. Engkau masih megangin rasa marahmu, engkau mau megangin perasaanmu, engkau pegangin semua cita-citamu yang kelihatannya kayak cita-cita yang luar biasa, engkau pegangin semua ambisimu, engkau pegangin semua ambisimu yang sangat kecil. Ambisi terbesar kita, our greatest ambition, waktu Kristus datang dalam kehidupan kita, engkau akan mengalami benar-benar the maximum enjoyment ever. Amen. That's right. Tahu nggak saudara-saudara, saya pun masih dalam perjalanan. Saya juga belum tentu saya bisa langsung nyampe semuanya, tidak di semua bidang. Di tempat kita banyak yang namanya bidang-bidang yang masih bentuknya Kapernaum. Di mana banyak area-area yang masih rasanya kita nggak nyaman deh kalau kita keluar dari sini. Saya nggak mau keluar dari sini gitu. Lebih enak di sini. Saya tetap aja dengan kepercayaan saya, hati saya mau saya batuin aja. Udahlah, saya nggak ada perasaan. Orang yang melakukan hukum Taurat itu nggak perlu dengan perasaan. Tapi saudara melakukan suatu hubungan dengan Tuhan harus dengan perasaan, betul? You have to have a feeling. Bagaimana hubungan seorang yang lagi pacaran dibilang kamu harus berikan bunga. Kamu harus nelfon dia sehari 3 kali. Kamu harus bukain pintu kalau lagi masuk mobil. Kamu harus ngasih dia kursi terlebih dahulu. Kamu harus mendahulukan kepentingan dia. Coba bayangin. Saya kalau lagi ini mimpin pernikahan gitu ya, saya nggak pernah kasih tips-tips pernikahan. I'm sorry, I don't give tips-tips pernikahan. Karena pernikahan itu hubungan. Pernikahan yang dengan cara dikasih tips atau dikasih cara-cara, itu adalah pernikahan yang manual. Oke? Manual marriage. Artinya pernikahanmu dengan manual dong. Kamu harus melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini gitu. Kalau kalian lakukan, maka kalian akan mendapatkan ini. Saya lihat, saya udah lakukan, kadang-kadang saya banyak failnya. Kembali-kembalinya ujung-ujungnya pada saya yang lakukan kan. Ujung-ujungnya sayanya kecewa, ujung-ujungnya istri saya juga kecewa. Wow. Tapi detik saya buang itu manual dan mulai berhubungan,
mulai ngeliat muka sama muka, dan mulai ngeliat kenapa kita tertarik dengan dia dulu, kenapa dia tertarik dengan kita dulu gitu ya. Semuanya kita lakukan loh, tanpa ada beban, tanpa ada paksaan, semuanya dilakuin. Mau kemanapun juga dijabanin, benar? Ya kan? Banyak kan yang punya LDR, long distance relationship, ya kan? Nggak peduli mau jauh kayak gimana pun, tetap aja disamperin. Wow, mau sampai kemanapun ke ujung bumi pun akan aku datangi. Wow. By the way, tolong ininya untuk musician untuk bisa maju ke depan. You know, kesetiaan kita itu nggak ada apa-apanya lagi. Kita itu bukannya setia kepada dia, bukan kesetiaan kita yang kita fokusin, tetapi kita fokus kepada kesetiaannya. Dia itu tetap setia loh sama kita meskipun kita nggak setia. Bisa nggak kamu lihat itu? Can you see that? Tahu nggak identitasmu ini bahwa kamu ini anaknya raja dan dia itu menyayangi kamu apa adanya? Tahukah engkau bahwa dia mencintaimu tanpa syarat loh? Tanpa syarat sama sekali. Dia tidak pernah memberikan syarat-syarat apapun. Bahkan waktu engkau kena badai, Tuhan Yesus naik ke perahu, dia bilang, nah, tuh kan, gue bilangin, lu mestinya ke Betsaida, lu pergi ke Kapernaum. Gak ada satu perkataan kayak gitu untuk mengkoreksi. Tidak ada. Dia hanya bilang, tenang, ini aku, jangan takut. Tidak pernah dikoreksi. Wow. Can you imagine? So great ya, hatinya Tuhan itu. Dia gak mau buat mereka itu merasa condemn. Yes, mereka tahu mereka buat salah. Ya, mereka tahu mereka itu akan jatuh bangun. Tetapi hatinya Tuhan adalah pertama-tama supaya mereka nggak takut. Kadang-kadang waktu kita punya anak pun, kita dikit-dikit kita marahin anak kita waktu buat salah. Kamu salah ini, kamu salah ini. Kita dilihatin yang kecil-kecil, kamu salah ini, kamu salah itu. Kadang-kadang anak buat salah dan mereka mengalami konsekuensinya. It's okay. Mereka mengalami kesalahan mereka sendiri dan mereka tahu mereka itu harus berbalik. Tapi mereka tahu kepada siapa mereka bisa datang dan tidak akan dimarahi, tetapi dibenarkan. Mereka itu sudah dibenarkan, mereka tetap disayangi. They know who they are. Anak-anak seperti ini akan tumbuh dengan pengenalan akan Kristus yang benar. Amin. Haleluya. Kristus adalah jalan, dia adalah kebenaran, dan dia adalah kehidupan itu sendiri. Haleluya. Jangan takut, jangan takut. Satu lagi terakhir, saudara, saya bisa lihat ya di gambar ini. Lihat itu ada kata Tabga. Saudara lihat itu Kapernaum, itu Betsaida. Mereka main selopnya itu dekat sana, deket banget di sana. Mereka harusnya ke Betsaida, tapi mereka itu sengaja pergi ke Kapernaum dari Tabga. Ini adalah view dari Mount Arbel. Oke, next. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Wow, ternyata ada transportation yang langsung lebih cepat daripada transportasi air manapun. Tahu-tahu immediately, kata immediately, seketika itu juga mereka sampai ke tujuan. Seketika itu juga mereka sampai ke Betsaida. Pada saat kau lepaskan kendalinya kepada Tuhan Yesus, engkau langsung sampai ke dalam tujuanmu. Immediately, immediately, immediately. Think about Him all the time. Pikirkan dia. Senantiasa pikirkan dia terus. Dia itu adalah penyelamat hidupmu. Dia itu adalah yang paling indah dalam semuanya yang dalam terjadi dalam kehidupanmu. Dialah pemimpinmu yang sejati. Saat engkau melihat dia, maka engkau akan diubahkan menjadi seperti dia. Engkau rasa masih punya banyak hal kekurangan, pandang terus kepada dia. Jangan pandang kekuranganmu, pandang kepada dia. As He is, so are you in this world. Sama seperti dia, engkau ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dia duduk, dia dalam posisi istirahat. Dia duduk karena pekerjaannya sudah selesai. Saudara, rest in the finished work of Christ. Beristirahat dalam pekerjaan Kristus yang telah selesai di atas kayu salib. Saudara, saya ingin saudara untuk bisa mendengarkan lagu ini. Saudara, sama-sama saudara bisa merenungkan tentang Tuhan. Biarlah saudara nikmati dan kita akan bernyanyi bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Amin. Let's take time.
Tuhan, mari kita bisa nyanyi bersama-sama, bisa worship God. Ini lagunya mungkin udah lama, tapi biarlah ini kalian bisa belajar gitu. It's very simple. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground. Sama-sama yuk. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground, it makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground, it makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. Terima kasih Lord, kasih-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kami mengingat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau yang melakukan segala-galanya, Engkau yang memulai dan menyelesaikan. Thank you Jesus. Thank you Jesus, Lord you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu luar biasa. Kasih-Mu kepada kami tidak berkesudahan. Kasih-Mu kepada kami tidak berkeputusan. Engkau ada di tengah-tengah kami senantiasa. Nama-Mu adalah Immanuel, Allah beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami adalah yang dikasihi. We are the beloved in Christ. Apabila engkau pada hari ini belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus dan engkau ingin menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, pada hari ini Dia mau bersama-sama denganmu.
Dia saat ini sudah mengatakan bahwa akulah Immanuel, akulah Allah, perfect God yang turun ke dunia, yang mau bersama-sama dengan manusia. Pada hari ini aku mau bersama-sama dengan dirimu. Ingat akan hal itu. Mari kita doa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini aku melihat bahwa Engkau Allah yang baik, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Terkadang kami merasa bahwa kami ditinggalkan, bahwa tidak ada yang menemani kami. Kami mungkin merasa seperti sendirian. Tetapi hari ini Tuhan Yesus, aku mengucap syukur dan aku dibebaskan dari dosa-dosaku. Aku adalah orang yang bebas. Aku adalah ciptaan yang baru. Aku percaya kepadamu Tuhan Yesus, dan aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku yang pribadi. Engkau adalah segala-galanya bagiku. You are the I am the Savior King. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada hari ini, apabila saudara mungkin merasa bahwa saudara sendirian, you're always alone. Saudara mungkin berada di tengah-tengah crowd, saudara mungkin berada di tengah keramaian, tetapi engkau merasa engkau sendirian, tidak ada yang menemanimu, tidak ada rasanya pertolonganmu. Engkau merasa mungkin anger, merasa marah kepada orang-orang karena tidak ada orang yang memperhatikanmu. Mungkin karena engkau merasa tidak diperlakukan adil dan tidak ada yang memberikan keadilan kepadamu. Tetapi ingatlah, Tuhan Allah adalah Tuhan yang adil, dan Dia selalu tetap memberikan keadilan bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan Dia adalah Allah yang selalu menemani engkau di saat engkau diinjak-injak, di saat engkau merasa tidak diperdulikan oleh orang-orang. Dia tetap peduli kepadamu. Dan Dia mencintaimu di tengah-tengah pada saat engkau berbuat kesalahan yang engkau rasa ini adalah kesalahan yang fatal. Bagi Dia tidak ada yang fatal, karena aku sanggup, bahkan waktu aku pegang, aku bisa memutarbalikkan waktu, aku bisa mengembalikan waktu yang diambil, yang dilahap oleh belalang-belalang pelahap. Tidak ada yang dapat menghalangi aku untuk melakukan hal yang tidak mungkin. Hal yang mustahil tidak ada di hadapanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. No more lonely heart, no more loneliness. You are alone, but you're never lonely. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah pada hari ini kau yang telah menerima rema perkataan kehidupan berasal daripada Tuhan. The word, the truth yang kau makan menjadi rema, biarlah menjadi rema dalam kehidupanmu, menjadi perkataan Allah, menjadi daging dalam kehidupanmu, sehingga engkau dibebaskan dan damai sejahtera engkau akan alami. Dan kita sama-sama bersama di dalam satu keluarga ini. Ini adalah tempat di mana engkau bisa mendapatkan berkat-berkat, engkau bisa dicurahkan berkat-berkat. This is the Bethsaida. Ini adalah rumah di mana Tuhan membuat semua orang menjadi keluarga, anggota keluarga kerajaan Allah. Biarlah engkau pulang dengan damai sejahtera. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, dan Dia selalu menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia-Nya. Dan Dia tidak pernah memalingkan wajahnya, Dia selalu menghadapkan wajahnya kepadamu. The sun of the righteousness will keep on shining upon you. Dan Dia memberikan kepadamu damai sejahteranya yang berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terima berkat ini, katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Have a great Sunday.